beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat, kau lihat, kau lihat, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan
di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat, kau lihat, kau lihat, kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk dapat menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan melalui ibadah yang ada. Mari sebelum kita memulai akan ibadah kita mengambil waktu teduh
di hadapan Tuhan. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 7 ayat 18 demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari angkat suaramu, naikkan pujian syukur kita kepada Dia, Allah yang Maha Kudus, yang layak menerima pujian dan penghormatan kita. Segala pujian bagimu. Kuduslah Tuhan.
kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar yang boleh kami rasakan hingga detik hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami datang kepada Engkau, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang seringkali menyakiti hati-Mu, seringkali menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami ya Bapa, sucikan dan layakan kami. Kami mau datang kepada Engkau, merendahkan diri kami. Kami mau tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk Engkau isi kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kiranya apa yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami, biarlah Engkau yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan jam ibadah kami dari awal hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Yohanes 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu, segala yang ada sujud menyembah-Mu, karena Engkaulah Allah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kuduslah Tuhan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka,
Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Billy Kristianto, dengan tema Allah Maha Kudus. Bapa, hati kami rindu akan Engkau, bagaikan rusa yang merindukan aliran sungai-Mu. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang begitu mengenal kedalaman hati kami. Kami rindu firman-Mu menyegarkan jiwa kami yang gersang. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal
Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih, Jemaat Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia di Kota Palu. Saya bersyukur hari ini ada kesempatan untuk melayani saudara, dan tema yang diberikan kepada saya adalah Allah Maha Kudus, Allah kita yang Maha Kudus, dan ini terambil dari Imamat pasal 11, Imamat 11 ayat 44 dan 45. Mari kita membaca ayat-ayat ini, Imamat 11, 44 dan 45. Saya akan bacakan untuk saudara-saudari sekalian. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Allah yang Maha Kudus, yang mengundang kami untuk masuk persekutuan dengan Engkau sendiri, padahal kami ini adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor, yang berdosa, yang tidak layak. Tapi Tuhan mengaruniakan kekudusan ini di dalam Kristus. Dan Engkau mau di dalam kehidupan pengikutan kami kepadamu ini, kami tidak terus menjadi najis, tapi kehidupan kami juga boleh dikuduskan, menjadi kudus seperti Engkau kudus adanya. Dan kami mohon supaya perenungan firman Tuhan pada hari ini, sungguh-sungguh Tuhan berkati baik hamba-Mu yang berbicara menjelaskan firman Tuhan, berikan kuasa, Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, dan setiap jemaat yang Tuhan kasihi, kami semua boleh dikuduskan juga oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Terimalah kehadiran kami, dan pada saat ini kami mau membiarkan Engkau berbicara, menegur kami, tapi juga membalut, menguatkan, menghibur, dan sekali lagi menguduskan kami melalui perenungan firman pada hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, saudara, ini adalah satu ayat yang penting ya waktu kita bicara tentang kekudusan Allah. Saudara, kita waktu memikirkan tentang pekerjaan Tuhan ya, waktu kita memikirkan tentang pribadi Allah, memang ini bukan satu-satunya atribut ya, ada atribut ilahi yang lain ya. Misalnya kita bisa bicara tentang cinta kasih Allah ya, banyak dibicarakan gitu. Tapi kita percaya saya atribut-atribut itu nggak bisa dibicarakan sendiri tanpa yang lain. Deh. Termasuk juga waktu kita bicara tentang atribut kekudusan Allah di sini ya. Itu kita nggak bisa bicarakan tanpa membicarakan atribut yang lain. Meskipun kita hari ini tentu saja penekanannya ada bicara tentang kekudusan ilahi. Kita nggak bisa bicara kekudusan tanpa kasih Allah. Nah, kita nggak bisa bicara kasih Allah juga tanpa kekudusan. Nah, kalau kita hanya membicarakan kasih, tapi kita nggak pernah mengerti Allah yang Maha Kudus ya, saya khawatir itu juga bukan kasih Allah seperti yang diajarkan di dalam kitab suci. Banyak orang saya suka kalau mendengarkan tentang Allah itu mengasihi, kita ini dikasihi sebagai biji mata Allah, seperti senang sekali mendengarkan kalimat itu ya. Tapi mungkin orang ini nggak tertarik dengan kekudusan ilahi. Maka kita tahu bahwa kasih yang dimengerti di sana itu tadi ya, yang tidak membawa kepada ketertarikan kekudusan ilahi, itu sebetulnya konsep kasih ilahi yang keliru, alias kasih yang palsu. Nah, ini sedang berurusan dengan Allah yang palsu juga berarti. Maka penting sekali ya, waktu kita mengenal Allah ya, kita sifat-sifat Allah itu kita bisa mengenalnya itu secara lengkap gitu, dan bukan hanya satu saja yang kita sukai gitu ya. Oh, saya paling suka dengan cinta kasih dan rahmat ilahi. Tapi sifat-sifat yang lain kita nggak suka untuk merenungkannya, kita nggak suka untuk mendengarkannya dan sebagainya. Ini ya berarti bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati itu sekali lagi atribut-atributnya atau sifat-sifatnya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, memang hari ini kita secara khusus ya, secara penekanan kita mau menekankan tentang kekudusan ilahi. Tapi seperti kita sudah katakan tadi ya, kita nggak bisa merenungkan ini tanpa atribut-atribut yang lain. Maka waktu saudara membaca di dalam ayat-ayat tadi ya, menarik di sini saudara, ini kan bicara tentang
kekudusan Allah ya. Akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus menguduskan diri, haruslah kamu kudus ya. Itu yang di dalam ayat yang ke-44 yang tadi kita baca. Kemudian di dalam ayat ke-45 secara menarik kita membaca sebab ya, sebab apa Saudara? Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Saudara langsung melihat di sini kan kaitannya kan. Kita itu diperintahkan untuk menguduskan diri, untuk menjadi kudus, tidak menajiskan diri. Mengapa? Sebab kita ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Nah kalau kita bicara tentang penebusan, kita bicara tentang pembebasan, berarti ini bicara tentang kasih karunia, bicara tentang anugerah, bicara tentang kasih ilahi, bukan? Kita menguduskan diri, bukan supaya kita diselamatkan, bukan. Ini bukan pengajaran kekristenan kan. Tapi justru karena kita diselamatkan, maka kita ini boleh menguduskan diri. Sekali lagi, saudara, kita bukan menguduskan diri supaya kita dibebaskan, supaya kita ditebus. Bukan, ini terbalik cara berpikir seperti ini. Justru karena kita sudah dibebaskan, kita ditebus, maka kita menguduskan diri. Nah inilah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-45 ya. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Ini adalah satu peringatan terus-menerus ya, kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama, itu peringatan dari Tuhan, ya Allah Israel, bahwa umat Israel, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang secara khusus ya mendapat belas kasihan, mendapat anugerah kasih karunia Tuhan ya. Bukan karena mereka itu lebih qualified, lebih berkualifikasi, ya, lebih memenuhi syarat daripada bangsa-bangsa lain. Oh, bangsa-bangsa lain yang lebih besar, yang lebih hebat daripada Israel. Banyak, sudah banyak. Mesir misalnya, itu lebih besar, lebih powerful, lebih berkuasa, lebih canggih teknologinya, lebih maju peradabannya dan sebagainya. Di dalam banyak lebih maju. Jadi Israel memang bukan dipilih karena ini melampaui bangsa-bangsa lain. Bukan, ini dipilih karena kerelaan hati Allah, karena belas kasihan Allah, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia-Nya itu. Tapi supaya kita bisa merenungkan terus kemudian tahu dari mana ya kita ini sungguh-sungguh adalah orang yang dipilih gitu. Nah, memang pendasaran pertama adalah kita dipilih di dalam Kristus ya. Lihatlah pada Kristus gitu, karena kita ini dipilih di dalam Kristus ya. Mereka yang meragukan pilihannya ya, melihat saja kepada Kristus. Kristus itu sudah mati di atas kayu salib. Dia bangkit, dia mati dan bangkit bagi kita. Di dalam Kristus kita mendapatkan peneguhan ya dari keterpilihan kita gitu. Tapi orang-orang reform belakangan setelah Calvin itu kita membaca di dalam sejarah gereja, mereka mengajarkan apa yang disebut dengan syllogismus practicus ya, practical syllogism. Yaitu mereka membicarakan orang pilihan itu ada tanda-tanda orang pilihan, ada tanda-tanda orang pilihan. Nah, salah satu yang sangat penting ya adalah ini dia itu mencintai kekudusan. Orang yang sungguh-sungguh dipilih itu mencintai kekudusan. Kita nggak mengatakan bahwa dia nggak bisa berdosa lagi, bukan ya, kita masih bisa gagal ya. Di dalam pencobaan memang kita masih bisa jatuh. Kita masih bisa berbuat dosa. Kita tidak kebal terhadap dosa, betul gitu. Tapi sikap hati kita ya, arah hati kita itu, kita mencintai Kristus. Kita mencintai Allah. Kita menjauhi dosa. Dosa itu makin lama makin tidak atraktif, makin tidak menarik di dalam kehidupan kita. Tadinya hidup kita itu hanya berpusat kepada diri sendiri. Kita hanya peka terhadap diri kita sendiri. Ya. Ini kalau sensi, kalau baper itu baper tentang ego saya sendiri. Ego saya nggak boleh diganggu gitu ya, nggak boleh disinggung, ya, nggak boleh dipermalukan dan sebagainya. Tapi waktu saya bertumbuh ya di dalam Kristus, saya akan diubah gitu. Peka, tetap peka ya, sensitif tetap sensitif, tapi sensitif terhadap perasaannya Tuhan. Sensitif terhadap apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sensitif juga terhadap kebutuhan sesama kita ya. Kita orang-orang yang tadinya jadi kita tadinya orang-orang yang peka terhadap perasaan kita sendiri, terhadap diri kita sendiri ya. Mungkin self pity, mengasihani diri gitu, atau sombong, atau
suka dipuji, harus di-acknowledge, harus diakui, harus diperhatikan dan sebagainya. Sekarang belajar untuk mengasihi orang lain, ya. Belajar untuk memperhatikan orang lain. Ya. Kita diubahkan, kita bertumbuh menjadi lebih kudus, dan ini progresif ya. Ini hari demi hari kita terus-menerus dikuduskan. Nah, saya bicara tentang kekudusan ya, ini adalah satu transformasi yang nggak bisa dipalsukan ya, nggak bisa dipalsukan. Pendeta senior kami ya, pendeta Stephen Tong itu dia pernah mengajarkan beberapa kali, in fact mengajarkan ini ya seperti ini ya, itu pekerjaan Tuhan itu ada hal-hal yang bisa dipalsukan gitu. Misalnya ya hal-hal supranatural itu bisa saja dipalsukan gitu. Lalu orang pikir oh karena supranatural pasti dari Tuhan, nggak tentu dari Tuhan sebetulnya begitu ya. Karena setan juga bisa melakukan itu. Tapi terus kemudian beliau mengatakan ada satu yang kita nggak bisa palsukan ya. Ini satu yang nggak mungkin bisa dipalsukan oleh iblis, oleh setan, yaitu apa? Kekudusan. Kekudusan itu nggak bisa dipalsukan. Karena setan itu pada dasarnya dia itu suka berbohong, suka berdusta ya, mencintai kegelapan ya. Dia berdusta dari mulanya, rebel dari mulanya. Nggak mungkin setan dan kudus itu nggak mungkin bakal bisa kompatibel ya, nggak bisa kompatibel, nggak mungkin sejalan. Maka kekudusan ini ya, ini adalah satu tanda ya, tanda daripada apa? Tanda daripada bangsa, komunitas, umat yang diselamatkan, ditebus oleh Tuhan seperti saudara membaca di dalam ayat ke-45 ini ya. Akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Nah, saudara, panggilan ini adalah satu panggilan yang terus-menerus ya, termasuk juga bagi saudara dan saya yang sudah ya setelah perjanjian baru begitu ya. Ini bukan sesuatu yang terus kemudian nggak perlu lagi karena Kristus sudah datang. Tidak, saudara. Ini nggak pernah jadi obsolete. Ini nggak pernah menjadi satu perintah yang akhirnya ditinggalkan, nggak perlu lagi. Kita orang-orang perjanjian baru sudah bebas, dibebaskan oleh Kristus. Justru kita dibebaskan oleh Kristus supaya kita bisa menguduskan diri. Kita bukan dibebaskan oleh Kristus, darahnya yang mahal itu, supaya kita boleh hidup menikmati dosa. Bukan, saudara. Kita justru dibebaskan, saudara dan saya dibebaskan, agar kita boleh menguduskan diri. Nah, memang waktu kita baca di dalam ayat yang ke-44 ini ya, di situ untuk konteks pada perjanjian lama, di situ menguduskan diri dengan ekspresi apa? Yaitu dengan bagaimana mereka berurusan dengan makanan ya, di dalam hal ini ya. Ini ada distinction, ada pembedaan antara makanan-makanan yang najis ya, makanan-makanan yang cemar dengan makanan-makanan yang ya kudus ya. Makanan-makanan yang boleh dimakan. Itu kita membaca di sini, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Nah, kita tahu ini apa pembedaan ini ya, ekspresi ini setelah Kristus datang ya itu sudah dihentikan ya. Kita orang Kristen, kita orang percaya kepada Kristus, kita nggak ada pembedaan ini ya, Pak. Makanan-makanan yang najis, makanan-makanan yang boleh dimakan, nggak boleh dimakan, yang kotor dan sebagainya. Kayak Yesus sendiri pernah mengatakan ya, apa yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk, melainkan apa yang keluar dari mulut kita. Ya, berarti di situ dia menghentikan, dia merelativisasi ya hukum tentang makanan ini. Tapi bagi bangsa Israel, ini satu pengaturan yang penting ya, satu pengaturan yang penting. Mengapa? Karena perlu dibedakan ya. Ini bangsa ini berbeda dari bangsa yang lain. Itu karena apa, Ada ekspresi ya yang kelihatan yang boleh dinyatakan. Sekali lagi ya, tentang hukum makanan ini memang kita orang Kristen ya, bagi kita orang Kristen ya tidak berlaku lagi. Mengapa tidak berlaku lagi ya? Karena Kristus sudah datang dan dia sudah mengatakan kalimat seperti itu. Tapi juga ini tidak berlaku lagi karena ini distinction atau pembedaan antara Yahudi, antara Israel dan bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak memiliki Taurat itu ya. Juga di dalam Kristus, setelah Kristus datang ya, distingsi itu, perbedaan itu juga dihentikan. Ternyata umat Allah itu bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang-orang Israel, bukan gitu, tapi bangsa-bangsa lain ya, yang tidak memiliki Taurat juga diundang untuk masuk untuk menjadi umat Allah.
Jadi saudara melihat di sini perbedaan antara Israel dan non-Israel itu sudah nggak ada lagi karena itu juga. Perbedaan makanan clean, unclean, ya, yang najis, yang cemar, dan yang bersih, yang kudus, ya, ini yang tahir itu juga bersamaan dengan itu, ya, juga lenyap, nggak ada lagi. Tetapi waktu kita merenungkan di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian baru, ya, meskipun kita melihat pembedaan atau separasi antara clean and unclean food ini nggak ada lagi, tapi bukan berarti principle of separation ini, ya, bukan berarti prinsip pemisahan ini, ya, atau pembedaan antara najis yang cemar dan yang benar yang kudus itu bukan berarti nggak ada lagi. Kalau kita membaca misalnya ya di dalam tulisan Paulus, ya, di dalam Roma pasal 6, ya, ayat ke-19, di dalam Efesus 4 ayat 19, ya, lalu juga di dalam kita baca lah ini beberapa ayat ini, ya, dan terutama juga dari 2 Korintus, ya, tapi kita membaca terlebih dahulu perkataan Paulus kepada jemaat di Roma, ya, saya membaca Roma pasal 6 ayat ke-19 misalnya, di dalam hal ini Roma 6 ayat 19 saya bacakan untuk saudara-saudari sekalian. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran. Ya, ini kecemaran dan kedurhagaan, ya, kecemaran ini uncleanness, ya, kenajisan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kontras ini masih ada, kontras antara apa, ya? Clean and unclean, ya. Antara yang cemar dan yang kudus itu masih ada, dipertahankan di dalam perjanjian baru. Meskipun, ya, bukan lagi soal makanan, bukan soal makanan yang kita makan, tapi ini adalah tentang apa, tentang anggota-anggota tubuh kita. Anggota-anggota tubuh saudara dan saya ini diserahkan untuk apa? Apakah diserahkan untuk kecemaran, ya? Kalau demikian, kita seperti bukan orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus. Jangan-jangan belum dibebaskan. Jangan-jangan belum diselamatkan. Mengapa? Karena orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus itu dia menyerahkan anggota-anggota tubuhnya untuk menjadi hamba kebenaran di sini, katanya Paulus. Ada tanda-tanda orang yang diselamatkan. Ada tanda-tanda orang yang diselamatkan. Sekali lagi, ya, ini kita nggak bermaksud untuk mendiscourage saudara di dalam pengertian apa, ya, ini. Karena kita seperti tadi kita sudah katakan, ya, kita bukan mengajarkan ajaran perfeksionisme, bukan berarti bahwa setelah kita menjadi Kristen percaya nggak mungkin lagi jatuh ke dalam dosa. Bukan itu, bukan. Kita bisa gagal. Tapi secara progresif, kita ini semakin lama itu semakin menyerahkan anggota tubuh kita itu untuk menjadi hamba kebenaran. Ya, ini tandanya, meskipun nggak langsung sempurna, betul nggak langsung sempurna, tapi ada progressive sanctification ini, ada pengudusan yang sifatnya progresif, ya. Saudara dan saya itu makin lama itu makin meninggalkan dosa. Dosa itu makin kehilangan atraksinya. Ada satu lagu yang indah, ya, saudara, ini apa? Pandanglah pada Yesus. Nah, di situ dikatakan di dalam salah satu baitnya, ya. Oh, kita melihat kepada Yesus, kita memandang pada Yesus, kemuliaannya, kekudusannya, ya. Atribut-atributnya yang lain. Maka waktu kita melihat dunia itu menjadi suram. Dunia itu kehilangan daya tariknya. Dunia yang tadinya itu berkilauan, gemilang, ya, harta, jabatan, kekuasaan, kekayaan, dan sebagainya. Ya. Semua yang seringkali dikejar itu, ya, kemuliaan duniawi. Itu kehilangan daya tariknya. Mengapa? Karena Kristus jauh lebih menarik di dalam kehidupan kita. Nah, inilah waktu kita katakan, waktu kita bicara tentang pengudusan yang progresif, ya, yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan saudara dan saya. Paulus tetap mempertahankan principle of separation ini, ada pemisahan, ya, pemisahan. Pemisahan prinsip apa, Ya, ini tubuh kita ini anggota-anggotanya diserahkan kepada apa gitu? Diserahkan kepada Tuhan kah? Diserahkan untuk menjadi hamba kebenaran, atau kita menyerahkannya untuk melakukan kecemaran. Ya, jadi saudara melihat di sini kecemaran dan kekudusan memang terpisah, kan? Ini nggak ada gabungannya, nggak ada sintesanya, nggak ada titik temunya memang. Gitu. Jadi ini tetap bicara tentang
principle of separation kalau saudara membaca. Tapi mungkin ini ya bagian yang itu lebih dekat di dalam Imamat 11 itu ada di dalam 2 Korintus ya. Kita membaca 2 Korintus, kita membaca pasal yang ke-6 saya, 2 Korintus pasal yang ke-6. Saya akan bacakan di sini ya ayat yang ke-17. Jadi di sini bicara tentang, sebenarnya kalau sudah baca konteksnya dari ayat 11 gitu ya, 11 dan seterusnya, ini bicara tentang pasangan yang tidak seimbang ya dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini 2 Korintus 6 ayat 11 dan seterusnya. Tapi kita membaca satu ayat saja, yaitu dari ayat 17 ya. Yang mana tulisan ini ada echo ya, ada rujukan kepada Imamat pasal 11 yang tadi kita baca ya. Saya baca ya ayat 17. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya. Ekspresinya apa, Sue? Ya, ini urusan pernikahan ini memang seringkali sensitif ya. Apalagi orang yang sulit gitu mendapatkan mendapatkan jodoh, pasangan ya, istri atau suami. Oh, lihat ini di gereja kok nggak ada yang saya suka ya, mungkin lebih parah lagi, bukan nggak ada yang saya suka, nggak ada yang suka saya sebetulnya gitu ya, nggak ada yang nguber saya, masalahnya bagaimana ini, jadi sulit sekali ya, mau menikah, pingin sekali menikah, saya nggak mau hidup sendiri dan sebagainya. Terus kemudian mulai lihat-lihat orang yang tidak percaya gitu. Saya pikir dalam hal ini ya, prinsip firman Tuhan itu jelas ya dalam hal ini gitu. Tapi ada banyak orang yang nggak percaya dengan ini terus tetap mau ditabrak juga, prinsip ini mau ditabrak juga. Sudahlah, nanti saya bisa menyelesaikan persoalannya. Akhirnya masuk ke dalam kehidupan pernikahan yang penuh air mata. Ya. Mengapa, Sue? Ya karena menabrak prinsip ini. Gitu. Jadi apa sih yang dikatakan oleh Paulus ya di dalam 2 Korintus ini? Sekali lagi ya, dia masih mempertahankan ini ya. Prinsip separation ini dalam hal ini. Oh, saudara jangan salah mengerti ya. Ini bicara khususnya tentang pernikahan ya. Kita nggak dipanggil untuk menjadi orang yang nggak mau bergaul dengan orang non-Kristen. Bukan, saya bukan ke sana ya maksudnya Paulus itu. Kita bukan dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang mendirikan ghetto sendiri gitu ya, perkumpulan sendiri yang pokoknya hanya akrab, bergaul hanya sesama orang percaya. Bukan itu maksudnya Paulus ya. Kalau ya di dalam Alkitab dikatakan kalau kita harus seperti itu, nggak boleh bicara sama sekali dengan orang non-Kristen, ya kita harus meninggalkan dunia ini. Itu bukan pengudusan, itu bukan kekudusan yang ada di dalam Alkitab. Saudara perhatikan kehidupan Yesus Kristus ya. Justru yang nggak mau bergaul, yang nggak mau yang nggak mau membuka diri terhadap orang-orang yang berdosa, itu justru adalah orang-orang Farisi yang munafik itu. Pemimpin-pemimpin agama yang munafik, yang sok suci ya, yang sok kudus, padahal mereka nggak kudus. Mereka bergaulnya hanya dengan orang-orang suci menurut mereka gitu ya. Maka mereka terganggu sekali waktu melihat Yesus. Yesus ini kok makan bersama dengan orang berdosa. Orang kudus nggak harusnya semeja dengan orang berdosa gitu ya. Orang kudus ya semeja dengan orang kudus. Orang berdosa ya biarkanlah bergaul dengan orang berdosa yang lain gitu. Tapi Yesus ternyata bergaul semeja ya, membuka meja, mengundang orang-orang berdosa. C.S. Lewis pernah mengatakan ini ya, ini kutipan agak bebas ya. Tapi intinya dia mengatakan seperti ini, justru orang yang kekudusannya itu pas-pasan ya, saudara perhatikan kalimat ini. Orang yang kekudusan itu pas-pasan, itulah yang nggak bisa bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Karena apa sih? Ya karena kekudusan mereka itu pas-pasan. Waktu bergaul dengan orang berdosa langsung ketarik gitu ya, ya ikut berdosa seperti mereka. Gitu. Tapi Yesus yang sungguh-sungguh kudus ya, kekudusannya itu sejati. Waktu dia bergaul bersama dengan orang berdosa, waktu dia bersama dengan pelacur, dia bukan melacur, tapi pelacur itu yang diubahkan oleh Kristus. Saudara mengerti ya prinsip ini ya. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya itu dikuduskan ya, di dalam Kristus ya, itu berani bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Justru yang nggak berani bergaul dengan orang-orang berdosa, itu yang kekudusannya pas-pasan. Karena begitu mereka bergaul, akan langsung terbawa untuk menjadi najis seperti mereka.
perhatikan kehidupan Kristus ya. Karena kekristenan itu bicara tentang Kristus gitu. Kita nggak bicara tentang farisaism, bukan kan saudara. Patokan kekristenan itu kan Kristus, bukan Farisi. Lihatlah saudara kehidupan Kristus seperti apa. Nah, saudara akan mendapati kehidupan Kristus itu seperti apa. Dia merangkul saudara, orang-orang yang berdosa ya. Tapi dia sendiri menjaga dirinya untuk tidak berdosa. Dia hidup kudus, ya, kudus sepenuhnya. Nah, kehidupan kudus seperti Kristus ini, saudara, ini mungkin terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tentu saja bukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara, bukan gitu, tapi dengan pertolongan, dengan anugerah Kristus yang diam di dalam kita. Kita seharusnya menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang semakin bisa menikmati Kristus di dalam kehidupan kita. Waktu kita menikmati Kristus, waktu kita mencintai Dia, waktu kita semakin rindu bersekutu, semakin erat dengan Dia, kita semakin akan meninggalkan dosa. Ini mau tidak mau. Gak mungkin kita mencintai Kristus dan mencintai dosa. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita masih tertarik, kita masih mencintai dosa, itu menyatakan satu hal, kita nggak punya persekutuan yang erat dengan Kristus. Kita nggak sungguh-sungguh mencintai Kristus. Orang yang bersekutu erat dengan Kristus itu ya membuat dosa itu kehilangan daya tariknya. Nggak menarik lagi, bukan karena kita nggak boleh gitu ya, nggak boleh secara terpaksa, bukan. Memang nggak menarik, Saya ambil contoh yang mungkin ya pakai bahasa ini ya, maaf kotoran binatang ya, kotoran binatang. Saudara nggak perlu dikasih tahu, hei saudara tidak boleh makan kotoran binatang, nggak perlu kan saudara, masa kayak gini perlu dikasih tahu sih gitu. Saudara akan tidak tertarik dengan kotoran binatang, betul nggak sih? Karena saudara tahu ada makanan yang enak, ada makanan yang nikmat. Maka apa? Maka kita yang nggak perlu lah ya makan makanan kotoran binatang, itu bukan makanan, kenapa mesti dimakan gitu? Dan orang nggak perlu teriak-teriak untuk mengingatkan, jangan makan kotoran binatang. Nggak perlu, nggak ada orang perlu berkhotbah tentang itu. Mengapa? Karena saudara dan saya mengerti ada makanan yang nikmat gitu. Tapi celakalah orang yang nggak mengerti kenikmatan yang sejati. Celakalah hidup orang-orang seperti itu ya. Orang yang tidak mengenal Kristus, tidak mengenal kenikmatan di dalam kekudusan itu ya. Hidup yang menguduskan diri, dia nggak mengenal kenikmatan ini, dia nggak tahu apa artinya mencintai Tuhan, dia nggak tahu apa artinya dikuduskan di dalam Kristus, dia nggak tahu. Akhirnya apa ya inilah orang yang akan makan kotoran-kotoran dosa. Mereka mencintai dosa karena nggak ada kebahagiaan menikmati yang benar, menikmati yang kudus. Jadi mereka akhirnya tertarik ya hal-hal yang berdosa ini. Dosa itu kan memang menjanjikan kenikmatan ya, memang kenikmatan palsu. Kenikmatannya sebetulnya bukan kenikmatan. Kenikmatan yang membawa kepada addiction, yang membawa kepada kecanduan. Gak bisa keluar dari sana. Apa yang bisa membebaskan kita dari ini? Siapa? Ya, Yesus Kristus. Hanya Kristus. Tapi Kristus setelah membebaskan kita, ya, dia akan terus-menerus membawa kita kepada dirinya untuk menikmati Tuhan. Kita kalau di dalam kehidupan kita ini gagal menikmati Tuhan, ya, kita gampang sekali tertarik dengan kenikmatan dunia ini. Sekali lagi ya, kalau kita di dalam hidup ini gagal menikmati Kristus, kita akan gampang sekali ya, prone gitu, sangat rentan ya untuk tertarik dengan kenikmatan dosa. Akhirnya kita nggak menghargai Tuhan yang sudah membebaskan kita. Ya kalau orang Israel itu dibebaskan dari Egyptian bondage, kita dibebaskan daripada bondage of sin. Kita dibebaskan daripada perbudakan dosa. Ya, sulit untuk appreciate itu. Tapi sekali lagi menurut Alkitab justru waktu kita mengenal Kristus, kita belajar untuk semakin mencintai kekudusan itu. Ada komentari mengatakan kalimat ini ya, tadi balik kepada ya kutipan dari C.S. Lewis gitu ya. Ini apa? Orang-orang yang sungguh dikuduskan di dalam Kristus ya, yang sungguh-sungguh dikuduskan di dalam Kristus, itulah yang sungguh-sungguh bisa menjadi berkat ya bagi dunia yang tidak kudus ini. Lalu komentar ini mengatakan seperti ini, ini saya baca ya bahasa Inggris, nanti saya coba terjemahkan secara bebas. The church does the most for the world when the church is least like the world. Kalau saya terjemahkan ya, kira-kira gereja itu melakukan yang paling banyak, paling maksimal ya. Terjemahkan agak bebas ya, paling efektif boleh juga gitu ya.
Gereja itu melakukan paling maksimal, paling banyak untuk dunia ini. Kapan? Yaitu waktu gereja itu tidak serupa dengan dunia. Kita orang-orang percaya ini ya, melakukan paling banyak, paling bermanfaat untuk dunia ini. Kapan? Waktu saudara dan saya ini paling tidak mirip dengan dunia. Sebaliknya ya. Tetapi kalau gereja jadi mirip seperti dunia, waduh, ya sudahlah, nggak ada lagi kontribusinya untuk dunia. Orang sudah mirip kok, gitu loh. Kalau gereja nggak berbeda dengan dunia, ya sudah berarti gereja nggak bisa lagi jadi berkat untuk dunia, karena sudah sama seperti dunia. Ada teolog saya mengatakan satu kalimat yang menakutkan deh. Mungkin saudara juga pernah dengar ya. Kenapa gereja gagal menggarami dunia? Mengapa gereja itu gagal menjadi terang bagi dunia? Karena gereja sudah digarami oleh dunia. Atau lebih tepat, gereja sudah ditawarkan oleh rasa hambarnya dunia. Ya, nggak bisa lagi bersaksi. Mau bersaksi apa? Bersaksi juga nggak ada kekuatan. Karena apa? Ya karena gereja sudah sama seperti dunia. Ada gereja mirip sekali dengan dunia ya. Gereja tertarik dengan urusan power, gereja tertarik dengan urusan kuasa, gereja yang mengajarkan tentang bagaimana mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, ya. Gereja nggak memberitakan Kristus dan sebagainya. Ini sebetulnya dunia atau gereja, supaya kita jadi nggak jelas. Sebetulnya ini gereja atau bukan, gitu. Tapi pasang tulisannya katanya gereja. Gitu. Kalau gereja yaitu dia berpaut kepada firman, ya. Gereja itu berpaut kepada firman Allah. Nah, kita dibangunkan di situ seperti nama gereja saudara ya, kebangunan kalam Allah. Gereja yang sejati itu terus-menerus dibangunkan oleh firman Allah. Gereja yang berhenti dibangunkan oleh firman Allah, yang nggak tertarik lagi dengan firman, yang nggak lagi mengajarkan firman, ya, yang mulai mengajarkan pengalaman-pengalaman manusia, bukan mengajarkan mungkin ya, kasih tahu hal-hal yang lucu gitu ya. Ada pendeta lebih mirip stand up comedian daripada mirip pemberita firman Tuhan gitu, yang dibicarakan hal-hal yang lucu, yang mengotak perut gitu ya. Terus pendengarnya bisa banyak karena apa? Kalau dia bicara, dia atraktif bicaranya gitu ya. Orang bisa jadi seger dan sebagainya. Tapi nggak ada kebangunan firman Allah di sana. Nggak ada, nggak ada. Yang ada adalah yaitu ajaran-ajaran manusia, lelucon-lelucon, ya. Mungkin wejangan-wejangan moral dan sebagainya, nasihat-nasihat itu. Kalau cuma nasihat-nasihat moral saja nggak perlu Kristus, ya, nggak perlu. Kristus itu lebih daripada nasihat-nasihat moral ini. Meskipun kita percaya di dalam kekristenan tentu saja termasuk juga moral. Tapi jangan direduksinya dengan moral, ya. Kalau cuma bagaimana hidup menjadi baik, bagaimana menjadi orang sopan santun dan sebagainya. Saya percaya kebudayaan saja bisa saya mengajarkan hal itu. Tapi waktu kita bicara tentang kekudusan, kita bicara lebih daripada itu. Ini bicara tentang orang-orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh kehidupannya bagi Tuhan. Kekudusan itu apa? Berbeda daripada yang lain. Berbeda dalam hal apa? Karena kita menyerahkan seluruh kehidupan kita itu kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Anggota-anggota tubuh kita itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi hamba kebenaran dan bukan menjadi hamba kecemaran. Inilah waktu kita bicara tentang pengudusan. Memang kita belum sempurna, betul gitu. Jadi saudara jangan discourage, saudara jangan putus asa kalau kita masih gagal ya. Tuhan terus-menerus mengundang kita ya untuk menikmati yang sungguh-sungguh paling nikmat ini, yaitu dirinya sendiri. Mari kita tidak berhenti ya menguduskan diri seperti ajakan firman Tuhan ini. Dengan kekuatan kita, ya pasti kita gagal. Tapi dengan memandang pada Kristus, ya, lihatlah kehidupan Kristus. Ada di dalam satu ayat ya, itu satu ayat yang bagi saya itu sangat menyentuh. Ya. Ini membicarakan tentang Kristus, ya, membicarakan tentang Sang Anak Allah, tapi di situ dikatakan bahwa Kristus pun itu juga menguduskan ya, dirinya bagi murid-muridnya, bagi saudara dan saya. Saya membaca dari Yohanes 17 ya, ayat yang ke-19. Ya, kita membaca mungkin mulai dari ayat 18 ya. Yohanes 17, 18 dan 19. Sama seperti engkau telah mengutus aku, engkau ini Bapa ya, mengutus aku, mengutus Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Lalu saudara perhatikan ayat 19.
dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, menguduskan dirinya bagi saudara dan saya. Apa ini artinya, saudara? Ini bukan berarti dia tadinya tidak kudus terus menguduskan dirinya menjadi, bukan ini maksudnya, saudara. Menguduskan diri itu artinya dia hidupnya itu betul-betul fokus ya, dipersembahkan ya, dikhususkan, dikhususkan itu apa, saudara? Untuk menebus orang-orang berdosa ini. Dia datang ke dunia ini bukan untuk mencari fasilitas. Nggak ada fasilitas yang bisa dicari di dalam dunia ini untuk Sang Anak Allah. Dia datang bukan untuk itu. Dia datang bukan untuk memperbaiki, upgrading his quality of life. Bukan, ini dia bukan datang untuk mencari kenikmatan hidup di sorga kayaknya kurang enak gitu. Terus dia datang ke dunia, siapa tahu lebih seger udaranya atau apa. Bukan, konyol lah berpikir seperti ini. Dia datang itu dengan satu tujuan. Dia menguduskan dirinya. Ini fokus satu saja, yaitu apa? Dia datang untuk menebus orang-orang berdosa, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, saudara perhatikan ya, Yesus saja menguduskan dirinya. Lalu kita ini orang berdosa loh. Yesus tidak berdosa. Yesus yang tidak berdosa ya, dia mengkhususkan dirinya untuk saudara dan saya, orang-orang berdosa. Apalagi kita yang berdosa, orang yang berdosa. Kalau kita tidak menguduskan diri ya, untuk Allah yang tidak berdosa, yang sempurna, yang sucinya sempurna, yang kudusnya itu maha. Ya celakalah kita, ini orang-orang yang kurang ajar namanya. Orang yang nggak mengenal Tuhan sebetulnya. Orang yang mengaku Kristen tapi dia tidak tertarik dengan cerita pengudusan diri, ya. Itu orang-orang celaka sebetulnya, bukan orang-orang yang mengenal Allah. Maka saudara melihat ya di sini Yesus menguduskan dirinya bagi kita. Dikatakan di sini supaya kita juga menguduskan diri, supaya kita juga dikuduskan di dalam kebenaran. Kalau di dalam Yohanes 17, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi mari saudara kita minta kepada Tuhan ya di dalam kehidupan kita ini, kita memohon kepada Tuhan, minta supaya kita berhenti ya mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia yang seperti kotoran-kotoran binatang itu ya, yang sebetulnya tidak layak ya untuk kita konsumsi. Mari kita minta kepada Tuhan ya, kecintaan kepada dirinya. Kita minta kepada Tuhan supaya kita boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kita ini bagi Dia. Orang Kristen itu semuanya itu harusnya meletakkan diri itu menjadi alat-alat Tuhan. Kalau enggak menjadi hamba Tuhan gerejawi, tetap menjadi hamba Tuhan di dalam pengertian sepenuhnya. Entah jadi apapun itu, di dalam pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, saudara mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Baru kita bisa melihat ada kebangunan. Saya berdoa ya, jemaat saudara ya betul-betul ada kebangunan. Kebangunan itu adalah kebangunan karena firman Allah terus-menerus menguduskan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena ketika kami membuka firman, kami melihat bahwa Engkau yang Maha Kudus, Engkau mengutus putramu Tuhan kami Yesus Kristus ketika berada di dalam dunia. Dia mengkhususkan diri, dia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mencari kami yang berdosa, mencari kami yang terhilang, dan menguduskan kami. Tuhan, kami ingin merespons cinta kasih-Mu ini dengan juga meletakkan diri kami untuk dikuduskan oleh Tuhan. Kami mau menguduskan diri kami, sebagaimana Tuhan itu kudus, kami juga mau menjadi kudus. Ampuni Tuhan segala ketidakkudusan kami, ampuni segala kenajisan, kecemaran kami, dan Tuhan terusnya menggerakkan kami hari demi hari ini. Semakin tertarik kepada Tuhan, semakin mencintai Engkau. Dan bersama dengan itu kami juga boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri. Kami tidak menjadi orang-orang yang peka dengan eksistensi kami sendiri, tapi kami belajar untuk peka terhadap kehendak Tuhan, peka terhadap perasaan Tuhan, peka juga terhadap kebutuhan sesama kami. Tuhan yang menjadikan hal ini di dalam kehidupan kami, berkati jemaat-Mu, berkati segenap hamba Tuhan yang melayani, berkati juga majelis, berkati rekan-rekan pengurus, berkati semua orang yang melayani, dan Tuhan yang terus menarik kami untuk menjalani cerita pengudusan ini.
Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, yang sudah menguduskan dirinya bagi kami mengalaskan doa kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemati yang ada berada di rumah, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat dan saya akan memimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat Tuhan dengan ungkapan syukur kami, berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami di hadapan Tuhan dan kami mohon kiranya Tuhan mendengarnya dan Tuhan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan saja. Kami berdoa bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk segala pimpinan tangan Tuhan dalam perjalanan gerejamu sampai saat ini. Terima kasih untuk segalanya. Kami berdoa bagi para majelis, hamba Tuhan, dan pengurus-pengurus komisi yang ada, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan yang menyertai kami semua dalam melayani Tuhan. Semuanya dapat memberikan yang terbaik, memajukan gerejamu di tempat ini, terlebih lagi pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaatmu di tempat ini, kiranya Tuhan juga sertai dalam permasalahan pekerjaan yang kami hadapi. Mohon Tuhan untuk tetap terus menuntun segalanya, Tuhan membimbing kami, dan dalam perjalanan pekerjaan kami tetap terus mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berkatilah dalam usaha-usaha yang kami miliki. Kami juga berdoa bagi kami yang pada saat ini menjalani pendidikan, kiranya Tuhan sertai. Tuhan berkati dalam masa-masa proses perjalanan pendidikan kami, baik via online maupun yang via pertemuan, kiranya juga Tuhan sertai melalui pendidikan yang ada. Tuhan memberkati kami untuk dapat menyelesaikannya semua dengan baik, menyelesaikan tanggung jawab kami, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami tak lupa juga berdoa bagi jemaatmu yang pada saat ini mungkin sedang terbaring lemah oleh karena kesakitan, kiranya juga Tuhan yang sertai di dalam sakit penyakit yang kami rasakan. Kiranya kami tetap terus juga merasakan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti pada kami. Dan melalui penyakit yang ada, kami tetap melihat kemuliaan Tuhan dan tetap memberikan diri kami untuk mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa juga bagi jemaatmu yang dalam seminggu ini telah berulang tahun. Terima kasih untuk segala pimpinan tangan Tuhan yang begitu baik. 1 tahun yang kami lalui bersama dengan Tuhan, kiranya menjadi pelajaran indah bagi kami. Dan tahun-tahun ke depan yang Tuhan berikan kepada kami juga, kiranya kami dapat terus menghitung-hitung hari kami untuk dapat menyaksikan kemuliaan dan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sungguh indah pada hidup kami. Tuhan berkati kami, Tuhan melindungi kami, dan bukan hanya pertambahan umur yang Tuhan berikan, melainkan juga cinta dan takut akan Tuhan yang terus bertambah. Kami berdoa bagi cabang-cabang gereja kami, Labuan, Buwu, Membone, dan Palolo, kiranya Tuhan sertai. Para hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan diri untuk dapat melayani di sana juga Tuhan pakai, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk dapat melayani jemaatmu di sana. Serta kami juga berdoa untuk jemaatmu yang ada di cabang juga, kiranya Tuhan sertai dalam pergumulan pekerjaan, pendidikan, dan hal-hal lainnya. Kiranya Tuhan yang melihat dan Tuhan yang memampukan untuk menjalani seluruhnya. Kami juga berdoa bagi bangsa kami yang tercinta Indonesia ini.
Di dalam masa-masa kesulitan ini kiranya juga Tuhan sertai para pemimpin kami untuk dapat terus berjalan, memikirkan hal-hal yang baik untuk pembangunan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kekuatan untuk dapat memimpin semua dengan baik, sehingga kami merindukan perjalanan bangsa kami, perjalanan bangsa yang baik, bertumbuh dengan baik dan berkembang juga dengan baik. Sertai juga kami para masyarakat Indonesia untuk dapat taat dan mau dengar-dengaran akan apa yang pemerintah kami aturkan, sehingga perjalanan bangsa kami pun kami bersama-sama bergandengan tangan mendukung pembangunan bangsa Indonesia kami ini. Inilah doa kami Tuhan, jauh daripada sempurna, kami percaya Tuhan yang menyempurnakannya, dan kami berdoa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita dapat kita berikan melalui transfer dengan kode yang sudah ada di layar monitor kita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, naikkan pujian, beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi,
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kiranya dapat tumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Ya Bapa, kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan. Kiranya juga persembahan ini dapat berguna dan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk kami bisa bersama-sama menikmati akan ibadah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah segala puji-pujian yang sudah kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan sudah kami dengar, dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami juga mau melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang tetap terus memimpin, menuntun akan setiap langkah hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mewakili hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat GKKA Palu, kami menyampaikan terima kasih untuk hambanya Pendeta Billy Kristanto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga serta pelayanan Bapak Pendeta Billy Kristanto. Ada info dari majelis. Untuk awal bulan Desember, kita akan kembali beribadah secara komunal dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam ibadah kita. Demikian info dan warta kita pada pagi hari ini. Untuk warta selanjutnya dapat kita lihat dalam WA group kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.